Kota Serang bersatu, guru penggerak Angkatan 10 jiwa membara. Ki Hajar Dewantara, filosofi mulia, pendidikan berpusat murid utama. Kompak melangkah, tangan bergandengan. Assalamualaikum Ibu Siva. Ya, waalaikumsalam Ibu Putri. Selamat sore nih. Bagaimana kabarnya Ibu Siva? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, ini dengar-dengar Bu Siva mau melakukan coaching ya hari ini ya? Iya, betul sekali Ibu. Hari ini saya ada rencana mau coaching dengan Ibu Mai. Oh iya, dengan Ibu Mai. Kalau misalkan boleh tahu, apa ya yang mau dibicarakan dengan Bu Mai ya? Saya sih belum tahu secara pasti ya Bu ya, Bu Mai mau bilang apa, mau ngomongin apa, karena tadi tuh kelihatannya memang Bu Mai tuh sedang bingung, sedang gelisah. Dari WA-nya itu juga nanyain, Bu Siva ada waktu nggak, pingin ngobrol, katanya gitu. Baik-baik. Jadi di sini saya minta izin ya Bu Siva untuk melakukan observasi di mana saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan Bu Siva berkenannya dengan pertanyaan Siap saya. Bu Putri. Jadi Ibu Siva mau melakukan coaching bersama Ibu Mai. Saya ingin tahu nih kompetensi apa sih yang sebenarnya mau Ibu Siva gali ini dari sesi coaching dengan Bu Mai ini? Jadi Bu, untuk kompetensi coaching itu sendiri, itu kan ada mendengarkan secara aktif ya Bu ya, kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi 3 kompetensi itu yang nanti akan saya kembangkan dalam percakapan coaching kali ini. Iya. Jadi berarti ada 3 kompetensi yang mau Ibu kembangkan ya. Yang 3 itu tadi mendengarkan secara aktif, Betul. terus kehadiran penuh, Betul. juga ada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari situ Ibu kalau boleh tahu nih, apa sih kompetensi spesifik yang mau Ibu gali dari sesi coaching ini yang menurut Ibu itu penting banget nih saya kembangkan gitu? Aduh, saya kalau dikasih pertanyaan kayak gitu memang agak bingung ya Bu ya. Kalau dibilang penting, memang ketiganya penting ya Bu ya. Benar. Cuman dari pertanyaan itu sepertinya saya ingin memilih mengajukan pertanyaan berbobot dulu. Itu yang mau saya jadikan nomor 1 dulu. Kenapa? Karena dengan saya mengajukan pertanyaan berbobot, itu nanti secara tidak langsung dengan sendirinya coach akan menggali sendiri permasalahannya. Jadi benar. saya mengajukan pertanyaan berbobot, coach nanti akan menjawab pertanyaan saya itu, dan secara tidak langsung dia menceritakan permasalahannya, dan nanti dapat lagi solusi dari si coach itu sendiri gitu. Ibu. Jadi Ibu benar-benar ingin mengembangkan yang bagaimana sih saya menyampaikan pertanyaan secara berbobot. Betul. Ya, supaya si coachnya juga secara natural dapat mengungkapkan sendiri solusinya seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, dari kompetensi yang ingin Ibu capai yang tadi mengajukan pertanyaan berbobot itu, dapat Ibu lihat indikator pencapaiannya itu seperti apa? Saya indikator pencapaian coaching ini berhasil ya Bu ya. Kalau saya bisa menangkap atau coach tersebut bisa menghasilkan atau mencari solusi dengan sendirinya gitu. Jadi saya bukan solusinya bukan didapat dari saya, tapi dari coach itu sendiri gitu kan. Jadi nanti ketika si coach itu sudah oh ini solusinya kayak gini, itu berarti saya sudah bisa indikator coaching ini berhasil. Berarti di ininya sesi coachingnya sudah berhasil. Betul, ya, karena si coachnya sendiri sudah bisa menggali solusi dari permasalahan yang coaching itu hadapi. Oke, baik. Bu Siva, terima kasih sekali sudah mau ditanya-tanya oleh saya di sesi praobservasi ini. Mudah-mudahan coaching bersama Ibu Mai-nya berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang Bu Siva dan Bu Mai harapkan. Siap Ibu, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngeliat Bu Mai itu ceria selalu ya. Makasih Bu. Ada apa Bu Mai? Tadi Bu Mai nge-WA saya, katanya ada yang mau dibicarakan, ada yang mau diobrolkan. Kenapa tuh Bu Mai? Gini Bu Siva, jadi kan ini udah masuk ajaran baru nih Bu ya. Sebelum-sebelumnya kan saya itu sulit ya Bu untuk mengelola kelas gitu tuh. Jadi saya tuh pengen banget mengelola kelas gimana supaya pembelajaran itu kondusif, tertib, kayak gitu Bu. Oke, sebelum kita lanjut ke obrolan kita kali ini nih,
Berarti saya ingin menggarisbawahi dulu ya. Rencana pertemuan kita kali ini itu berarti untuk membahas mengenai pengelolaan kelas ya, Bu Mai ya. Oke, baik. Apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita kali ini, tujuannya? Saya tuh pengennya itu anak-anak itu ketika proses pembelajaran saya di kelas itu mereka itu kondusif belajarnya gitu kan. Kemudian tertib, nggak ada yang ribut dan lain sebagainya gitu, Ibu. Oke, Bu Mai. Kalau saya boleh tahu nih ya, kalau saya mau tanya nih, kalau dari skalanya nih ya, antara skala 1 sampai dengan skala 10, di mana skala 1 ini adalah pengelolaan kelasnya masih belum baik ya, sementara kalau skala 10 itu sudah cukup bisa mengelola kelas. Nah, ada di skala penilaian mana Ibu dalam mengelola kelas ini? Untuk saat ini sepertinya di angka 7 deh, Bu, 7, 8. Di angka 7, 8 ya, berarti bisa dibilang cukup ya, Bu ya? Cukup baik ya, berarti Ibu punya target untuk merubahnya ke skala berapa? Angka 8, 9, kalau bisa sih 10 ya, Bu. Oh, sempurna ya berarti ya. Iya, Berarti pengennya mah gitu kan. sekarang Ibu ada di angka 7 dan Ibu ingin memperbaikinya ke angka 9, seperti itu ya. 9. Oke, baik Ibu. Menurut Bu Mai nih, apa sih kekuatan yang Ibu Mai punya untuk mencapai tujuan tersebut? Kayaknya sih mungkin saya harus bisa belajar lebih dalam lagi ya bagaimana mengidentifikasi karakter anak gitu kan untuk bisa saya mengelola kelas gitu kan. Karena mungkin kemudian kebutuhan anak juga mungkin minatnya kayak gitu kan ya Bu ya. Mungkin dengan begitu kan mungkin saya bisa oh anak ini tuh aktif, oh anak ini tuh pasif gitu kan. Jadi mungkin supaya saya tuh bisa mengelola kelasnya itu lebih baik lagi gitu, kondusif lagi gitu ya Bu ya. Oke, berarti dimulai dengan cara ini ya, tadi mengidentifikasi anak gitu ya, lebih kenal lagi dengan anak ya. Oke. Nah Bu Mai, dalam hal Ibu melakukan identifikasi anak ini, pasti kan nanti akan ada hambatan ya atau gangguan yang dapat menghalangi tujuan Ibu nih untuk pengelolaan kelas. Nah, kira-kira bagaimana cara Ibu untuk menghadapi hambatan tersebut? Mungkin dengan kolaborasi dulu ya Bu ya. Kemudian saya bilang kepala sekolah dulu gitu kan. Kemudian kolaborasi dengan teman-teman saya. Kemudian saya mungkin gimana nih ngobrol-ngobrol sama teman-teman guru-guru yang lain gitu kan. Mungkin kan di kelas ini kondusif gitu kan anak-anaknya, di kelas saya mungkin enggak gitu kan. Jadi saya mungkin berkolaborasi dengan guru teman-teman saya di sekolah lagi kayaknya mungkin gitu Bu. Oke, mengatasi seperti itu ya. Begini Bu Mai, dari yang telah Ibu sebutkan tadi ya, mana dulu yang akan Ibu prioritaskan? Apakah mengidentifikasi profil belajar siswanya gitu kan, kesiapan belajarnya, atau sebelah mana dulu yang mau Ibu siapkan? Sepertinya sih identifikasi dulu ya Bu ya. Habis itu baru kesiapan belajar anaknya, kemudian kebutuhan dan minat anaknya, seperti itu sih Bu ya. Ibu punya nggak strategi untuk melakukan itu semua? Harusnya sih bisa strategi gimana caranya gitu kan. Ya kan kalau misalkan anak itu gimana gurunya juga kan. Kalau misalkan gurunya itu udah mampu, kemudian sudah persiapannya lebih matang ketika masuk kelas, mungkin bisa gitu mengkondusifkan keadaan kelas gitu kan. Kalau misalkan memang nggak ada persiapan matang gitu ya ke sebelum masuk kelas ya mungkin anak-anak juga gimana ya jadinya kitanya bengong gitu kan ngajarnya juga jadi pengelolaan kelasnya juga kurang kan. Berarti dalam hal ini strategi Ibu yang pertama adalah apa tadi? Mempersiapkan. Oke Bu, ukuran keberhasilannya apa Bu? Kalau Ibu sudah melakukan pengelolaan kelas ini dengan baik, kalau Ibu anggap berhasil? 9 kayaknya. Jadi anak-anaknya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, tertib, kayak gitu kan, nggak ada lagi yang ribut dan lain sebagainya, kayak gitu mengganggu temannya gitu. Jadi benar-benar fokus mendengarkan apa yang saya sampaikan. Gitu. Nah, kira-kira kapan Ibu akan mulai melakukan strategi ini?
kayaknya seharus secepatnya sih Bu ya. Mungkin minggu besok nih kan udah aktif ya Bu Udah ya. aktif ya, oke. Jadi Berarti harus mulai itu. harus mulai. Ibu punya komitmen nggak untuk langkah ibu sendiri itu seperti apa? Punya insya Allah. Ada. Jadi mau gimana pun juga saya harus bisa mengelola kelas dengan baik Oke, gitu. atau kira-kira dalam hal tujuan ibu nih untuk mengelola kelas nih ya, ada nggak dari pihak sekolah yang bisa membantu ibu? Ada. Ada. Teman sih terutamanya, teman sesama guru-guru mapelnya, kemudian yang lebih senior mungkin ya Bu ya, yang lebih senior kan ilmunya lebih mateng, lebih pengalamannya lebih tinggi kayak gitu. Dari sesi ini ibu sudah bisa mendapatkan arah atau gambaran untuk bagaimana caranya mengelola kelas? Sudah Bu. Sudah bisa tergambar ya? Iya. Jadi pertama itu kita itu harus melaporkan dulu ke kepala sekolah ya kan. Kalau misalkan di kelas ini tuh susah dikondusifkannya anak-anaknya itu. Kemudian yang kedua itu saya harus berkolaborasi dengan teman-teman saya gitu kan. Ya intinya saya gimana nih mencari jalan keluarnya gitu kan. Tentang kelas ini tuh suka rame gitu kan. Terus ya yang ketiga persiapan sayanya mungkin ya Bu ya. Jadi gimana pun anak itu ya tergantung gurunya gitu kan. Iya, betul sekali. Gitu. Oke, Bu, saya tunggu nih nanti hasil tindak lanjut dari obrolan kita kali ini ya. Iya. Semoga Ibu bisa menjalankan strategi-strateginya dan nanti saya tunggu bulan depan deh progres dari ini ya, Bu ya. Kita lanjutkan lagi obrol-obrolan lagi, semoga tidak lupa ya. Bulan depan atau minggu depan atau bulan depan lah ya, untuk kita mereview kembali obrolan-obrolan kita kali ini ya Ibu ya. Terima kasih loh Bu Siva. Oke, Jadi tadi saya lihat Bu Siva sudah melakukan coaching bersama ini ya Bu Humairah ya sebagai sekali coachingnya Bu Mai. Izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan. Silahkan Ibu. Untuk ini ya Bu ya pasca observasi Bu Siva. Setelah tadi melakukan coaching bersama coachingnya Ibu Humairah, bagaimana nih perasaan Bu Siva saat melakukan proses coaching? Alhamdulillah ya Bu ya, selama proses coaching Bu Humairah atau Bu Mai sangat hangat sekali gitu, percakapan kita gitu kan. Jadi Bu Mai menjawab pertanyaan-pertanyaan saya gitu kan, dan saya juga mengajukan pertanyaan secara terbuka gitu kan. Jadi Bu Mai bisa menjelaskan dan mencari solusi dengan sendirinya. Oke, nih Bu Siva, dari indikator yang ingin Bu Siva kembangkan saat kita obrolan di praobservasi, ya Bu Siva kan bilang kompetensi yang ingin Bu Siva kembangkan itu adalah kompetensi yang menyampaikan pertanyaan berbobot. Menurut Bu Siva, apakah kompetensi itu sudah tercapai? Saya rasa sih sudah Ibu, karena terlihat dari Bu Mai bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya gitu tuh kan, dan dari pertanyaan-pertanyaan saya itu Bu Mai bisa menyimpulkan sendiri solusi dari permasalahan yang Bu Mai rasakan itu. Baik. Juga ini yang Bu Siva sampaikan juga sesuai dengan catatan saya ya melihat sesi coaching tadi. Izinkan saya menyampaikan catatan yang saya catat Bu Siva. Jadi saat sesi coaching juga sudah terlihat sekali ya Bu Humairah sebagai coachingnya sangat nyaman saat proses coaching. Jadi terlihat terbuka sekali tentang permasalahan yang Bu Mai rasakan di kelasnya ya Bu ya, tentang pengelolaan kelas ya Bu kalau tidak salah ya tadi ya. Bu Mai juga secara natural sudah menyampaikan solusi dari masalah itu ya Bu ya, dari masalah yang Bu Mai hadapi juga dengan cara Bu Mai akan memulai identifikasi siswa ya tadi ya Bu betul, Ibu. Siva ya. Betul. Iya, jadi kalau misalkan menurut saya sudah terlihat juga Ibu sama seperti yang Ibu rasakan, indikator ketercapaiannya bahwa Bu Siva sudah bisa menyampaikan pertanyaan secara berbobot ya, seperti itu Bu Siva. Bagaimana nih Bu Siva tanggapan Bu Siva nih tentang catatan saya ini, apakah sesuai atau bagaimana?
Baik Bu, bagus Bu. Ya sesuai Bu, sesuai sesuai ya, dengan Bu apa yang saya rasakan. Iya, melihat dari hasil observasi tadi juga Bu Siva sudah tercapai kompetensinya ya. Jadi saya mau menanyakan Ibu Siva, ada nggak sih kompetensi yang ingin Bu Siva kembangkan lagi di coach yang barusan itu? Iya Bu. Jadi setelah saya melakukan coaching dengan Bu Mai itu gitu kan, saya merasa saya masih perlu harus mengasah lagi, mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Tetap itu yang ingin saya kembangkan, yang ingin saya asah. Kenapa? Ya karena itu tadi dengan saya mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu kan, maka nanti kan coach itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya kan. Dengan coach menjawab pertanyaan itu, nanti lama kelamaan akan didapat juga solusi dari permasalahannya itu gitu Ibu. Jadi tetap ada saja ya yang ingin Iya. kita kembangkan sebagai bukan berarti saya menganggap dua kompetensi lain itu tidak penting ya Ibu ya. Tetap mendengarkan secara aktif dan hadir sepenuhnya pun itu juga sama penting. Cuman saya ingin tetap mengasah mengajukan pertanyaan berbobot itu lebih tajam lagi. Artinya kita tidak puas diri ya Bu ya, masih betul ada sekali, yang Ibu. harus kita pelajari lagi, Betul Bu. sekali Ibu. Oke, baik Ibu Siva, terima kasih sudah mau menjawab pertanyaan dari pasca observasi ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang Bu Siva lakukan juga tentang coaching tadi benar-benar sangat bermanfaat untuk Bu Mae. Dan sampai jumpa di sesi coaching yang lain. Dengan semangat berkobar tiada henti, guru penggerak mengabdi sepenuh. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceria sekali Bu Mai. Alhamdulillah Ibu Siva. Oh ya Bu Mai, katanya hari ini mau ada coaching ya Bu Mai ya? Iya Ibu, insya Allah kami mau mengadakan coaching Dengan siapa Bu? dengan Bu Putri. Dengan Bu. Ibu udah tahu apa yang mau dibicarakan nanti? Belum tahu. Oh belum tahu. Oke. Bu, sebelum Ibu memulai proses coaching dengan coachingnya Bu Putri, saya mau kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu ya terkait Iya, dengan coaching boleh. Ibu ini ya. Iya Ibu. Ibu terkait coaching ini, kira-kira kompetensi coaching apa yang nanti akan Ibu kembangkan? Saya sih inginnya ada 3 kompetensi ya Bu ya, tentang kehadiran penuh, Oke. kemudian pertanyaan yang berbobot, Oke. dan mendengarkan dengan aktif. Oke, jadi 3 kompetensi itu yang nanti akan Ibu kembangkan ya. Kompetensi coachingnya itu ada kehadiran penuh, mendengarkan penuh, secara aktif dan pertanyaan berbobot. mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Ibu dari ketiga kompetensi coaching ini, mana yang mau lebih spesifik Ibu kembangkan? Sepertinya di mengajukan pertanyaan yang berbobot sih Bu ya. Seperti itu, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Iya. Kalau boleh tahu, itu kenapa Ibu alasannya? Karena mungkin biar supaya coach itu bisa menggali kemampuannya gitu kan, terus bisa mendapatkan solusi dari coachingnya ya gitu, coachnya gitu, dari percakapan kami nanti gitu. Benar sekali ya Bu ya. Jadi dengan coachnya itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, berarti kan secara tidak langsung coach juga akan tergali sendiri ya dan mendapatkan solusinya. Iya. Satu lagi nih ya Bu ya, sebelum ini nggak apa-apa kan ya Bu ya? boleh. Ini pertanyaan yang terakhir deh. Ibu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan tuh apa? Atau Jadi- misalkan gini, Ibu dikatakan coaching Ibu tuh berhasil, kalau coachingnya itu seperti apa? Kalau coachingnya itu bisa mendapatkan solusinya sendiri gitu kan. Berarti indikatornya itu ya Bu ya. Ada lagi? Kayaknya itu aja deh Bu ya. Oh itu, oke baik. Ya. Kira-kira kayaknya pertanyaan untuk pas observasinya itu ya Bu ya. Pas supervisinya itu. Ibu udah siap untuk coach hari ini? Insya Allah. Tinggal menunggu Bu Putri ya Bu ya. Nungguin Bu Putri. Baik, itu aja ya Bu ya. Terima kasih Bu. Semangat Ibu. Sama-sama. Terima kasih Bu Siva. Assalamualaikum Bu Suci, Masya Allah. Gimana sih kabarnya Bu Suci? Alhamdulillah Bu Mai, makasih sekali sudah menyempatkan kesini ya Bu Mai. Tadi saya WA, benar-benar saya lagi ada yang pengen diobrolin nih sama Bu Mai nih. Berat sekali sepertinya ya Bu Mai. Masya Allah. Kenapa sih Bu?
Ibu, kita mau ngobrol nih, tapi nggak lama lah ya, sebentar aja. Nah, apa nih yang mau Ibu obrolin nih kira-kira nih? Ya nih Bu Mai, saya tuh punya masalah nih. Awal pembelajaran saya sudah melakukan asesmen diagnostik. Cuma saya sedih sekali setelah melakukan asesmen diagnostik. Kok hasil asesmennya agak mengecewakan ya, agak turun ya. Saya pikir ini karena motivasi belajar anak-anak saya yang kurang nih Bu. Bagaimana ya Bu ya? Ibu ingin meningkatkan motivasi belajar siswa. Baik-baik. Nah, kemudian kita punya waktu pendek nih Bu ya. Ibu pengen apa nih dari percakapan kita hari ini? Itu Bu, saya pengen dapat solusi dari masalah saya ya. Saya ingin meningkatkan motivasi belajar anak saya nih supaya hasil belajarnya itu bisa lebih optimal lagi Bu. Terus kedekatan saya dengan anak-anak saya juga bisa lebih dekat lagi karena emang ini awal banget ya Bu ya masuk ya. Iya, Saya benar. dapat murid yang baru juga nih, saya dari kelas rendah, tapi alhamdulillah saya masih mengajar di kelas 2. Cuma untuk awal-awal emang masalahnya itu kedekatan kita dengan muridnya nih Bu yang agak-agak susah. Jadi kedekatan sama murid ya Bu ya. Dari kedekatan itu saya pengen meningkatkan motivasi belajar mereka. Oh iya. Nah, ngomong-ngomong tentang meningkatkan motivasi belajar siswa nih, kira-kira menurut Ibu ingin seperti apa sih meningkatkan motivasi belajar siswanya? Baik, saya pengen ini loh Bu Maya, anak-anak itu lebih aktif ya dalam Jadi lebih pembelajaran. aktif gitu ya Bu ya. Lebih aktif, terus Terus? mereka dapat menggali sendiri informasi dari pembelajaran itu secara aktif. Kalau misalkan gurunya sedang melakukan pembelajaran di depan, mereka juga aktif menjawab pertanyaan dan bisa aktif juga dalam mempresentasikan hasil belajarnya. Oh iya. Jadi Ibu itu menginginkan anak-anak Ibu itu supaya aktif belajarnya seperti itu ya Bu ya. Jadi motivasi belajarnya meningkat gitu ya Bu ya. Nah, kalau misalkan saya bilang itu di level 10, sekarang kira-kira ada di level berapa kira-kira Ibu? Untuk anak-anak saya sih ya Bu ya, setelah melakukan asesmen kemarin sepertinya ada di sekitar 6 ya Bu ya. Karena emang baru sekali nih transisi mereka dari kelas 1 Dari ke kelas 2. Oh, iya. Jadi benar-benar transisinya kita mulai dari nol lagi. Tapi alhamdulillah kalau untuk kompetensi adalah di 6. Nah, berarti kondisi di sekolah Ibu itu motivasi belajar siswanya ada di level 6 nih. Mungkin ya kalau misalkan kita ingin di level 10 mungkin agak susah ya Bu ya. Terus kira-kira Ibu inginnya di angka berapa? Nggak muluk sih ya Bu ya, sebenarnya ingin maksimal, cuma kan harus ada proses juga ya. Paling ada di sekitar 8 dulu deh, tidak apa-apa karena pembelajaran juga masih panjang nih 1 tahun. Iya, benar ya Bu ya. Sekarang sampai 8 aja dulu. Berarti Ibu menginginkan anak-anak Ibu itu di angka 8 setidaknya gitu ya Bu ya. Oke. Nah, sebentar nih Ibu ya, sebenarnya apa sih kira-kira yang menyebabkan anak-anak itu kurang gitu dalam motivasi belajarnya itu kira-kira apa Ibu penyebabnya itu? Apa ya Bu? Mungkin karena pertama awal masuk ya, ini kan awal masuk mereka juga sepertinya kelamaan libur dan kaget nih ngelihat beberapa pelajaran kok beda seperti kelas 1 itu. Terus beberapa treatment dari sayanya melakukan pembelajarannya mungkin kurang menarik dan karena kedekatan kita sih yang belum bisa terbangun chemistry yang baik aja dengan anak-anak itu sih Bu, kalau bisa menurut saya penyebabnya. Oh, jadi kelamaan libur gitu ya, jadi keenakan gitu ya Bu ya. Nah, tadi dengan adanya Ibu adanya pendekatan lebih dekat gitu kan, kemudian materi-materi Ibu juga harus lebih menarik gitu kan supaya anak itu meningkat motivasi belajarnya gitu ya. Kemudian gimana nih Ibu bisa nggak melakukan itu kira-kira menurut Ibu bisa nggak? Namanya belajar ya Bu ya, anak belajar dan saya juga belajar ya. Bagaimana saya bisa menerapkan itu ya, tetap saya belajar, benar-benar belajar dari nol lagi gitu. Setiap ketemu sama siswa baru pasti kita belajar dari nol kan. Betul ya. Tetaplah ada proses belajarnya juga sebelumnya. Ya nggak apa-apa lah Bu ya, namanya proses pembelajaran dari masa transisi gitu kan ya Bu ya, benar. Nah, kira-kira nih menurut Ibu kapan Ibu mau melakukannya nih?
kalau misalkan ditanya kapan, saya pengen secepatnya Bu Oh Mai. iya, gitu. bagus Karena loh. minggu depan kan sudah aktif ya kita belajar. Jadi pengen cepet-cepet nih, saya pengen bisa meningkatkan motivasi belajar anak-anak saya ini lah. Iya, bagus banget. Jadi Ibu menginginkan secepatnya Iya, gitu ya Bu ya. secepatnya. Begitulah. Kemudian baiklah Bu ya, kita udah di sesi terakhir nih. Kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan di sesi sekarang ini? Iya, saya sebelumnya saya terima kasih sekali kepada Bu Mai mau mendengarkan nih keluh kesah saya. Ya, nggak Setelah apa-apa, Ibu. melakukan obrolannya sama Bu Mai, saya dapatkan beberapa solusi dari permasalahan saya tentang meningkatkan motivasi ya. Saya juga akhirnya sadar bahwa saya tuh harus memilih metode yang tepat untuk anak-anak dan melakukan pendekatan yang lebih ekstra lah karena ini anak-anak yang baru ya Iya, Bu ya. benar. Terima kasih sekali Bu atas bimbingannya. Sama-sama Ibu. Jadi nanti saya lihat ya Bu ya, nanti Ya. perkembangannya seperti Oh apa. iya Bu, gitu terima ya, Bu. kasih sekali. Mungkin dalam jangka waktu 2 minggu atau 3 minggu ya Bu ya. Oke, Nanti saya tanya lagi bagaimana perkembangannya, apakah anak itu meningkat atau tidaknya gitu ya Bu ya. Saya tunggu ya Bu Ya, ya. terima kasih sekali Bu Mai Iya, mau mendengarkan sama-sama Ibu. keluh kesah saya ini. Terima kasih ya Bu Suci. Ya, sama-sama Bu Mai. Assalamualaikum. Ya, Bu Mai, bagaimana sudah coachingnya tadi ya? Ya Bu, sudah alhamdulillah. Tadi itu kami itu jadi Bu Suci itu datang ke saya nelpon gitu kan, katanya ada permasalahan yang ingin disampaikan gitu kan Bu. Kemudian saya tanya, katanya Bu Suci itu pengen meningkatkan motivasi belajar siswanya. Iya, gitu iya, kan, iya, Bu. iya, iya. Oh, jadi coaching tadi tuh tujuannya tuh bagaimana cara Bu Suci ingin meningkatkan motivasi siswa. Oh gitu ya Bu ya. Tadi saya lihat juga, saya perhatikan ya saat Ibu dan Bu Suci melakukan coaching, saya nilai juga keterampilan Ibu dalam coaching itu sudah memenuhi indikator ya. Jadi Ibu tadi tuh mau mencapai indikator, mau mengambil lebih spesifik ke kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Ibu ya. Nah tadi saya perhatikan dari awal coaching sampai dengan selesai, tadi Ibu sudah ada merangsang pertanyaan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga si coach itu sendiri juga bisa menjawab semua pertanyaan Ibu. Nah, saya mau tanya dulu sama Bu Mai nih. Bagaimana sih Ibu rasanya setelah Ibu melakukan percakapan coaching dengan Bu Suci tadi? Perasaan saya sih, saya merasa ilmu saya, artinya saya hadir untuk Bu Suci itu untuk menjadikan tempat di mana saya itu bisa menggali lagi gitu kan Bu Suci, kemudian menjadi tempat untuk rasa nyaman Bu Suci kayak gitu kan. Jadi saya alhamdulillah gitu ya Bu ya, kalau misalkan saya itu bisa dijadikan tempat untuk curhat lah gitu ya, perbincangan gitu, jadi rileks, santai gitu Bu. Iya, tadi saya juga memperhatikan percakapan coaching Ibu sama Bu Suci tuh jadi gatal ingin ikut nimbrung ya. Cuman kan saya di sini hanya ingin mengamati Ibu gitu kan, bagaimana cara-cara Ibu untuk mengcoaching Bu Suci. Nah, dari setelah percakapan coaching tadi ya Bu ya, dan saya juga sudah menilai hasil percakapan coaching Ibu dengan Bu Suci. Ternyata Ibu juga sudah mulai mengembangkan kompetensi tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, apabila nanti ada sesi coaching lagi gitu Bu ya, kira-kira menurut Ibu kompetensi apa yang ingin Ibu gali lebih dalam lagi? Sepertinya tentang kehadiran penuh ya Bu ya. Jadi kan yang namanya coaching itu kan, coach dengan coach itu harus benar-benar ada di situ gitu kan, pikirannya nggak kemana-mana gitu kan Bu ya. Jadi lebih rileks, santai seperti itu. Jadi lebih fokus lah gitu kan ya Bu ya. Pengennya sih kehadiran penuh gitu. Berarti lebih menggali lagi tentang presensinya ya. Iya, tentang kehadiran penuhnya. Oke Bu, saya rasa untuk percakapan pasca supervisi ini sudah bisa terjawab ya Ibu ya. Jadi terima kasih ini Bu sudah mau saya tanya-tanya dari sebelum percakapan coaching sampai dengan setelah percakapan coachingnya gitu kan, dan sudah mau saya untuk
mendengarkan percakapan coaching. Iya di Ibu, sini. sama-sama. Terima kasih juga Oke. atas waktunya Ibu. Iya, terima kasih Bu. Iya. Tetap semangat ya Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Yuk. Dihadapi, tak patahkan semangatlah bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Baik. kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu Mai. Oh iya, Bu Putri, saya dengar-dengar katanya Ibu mau mengadakan coaching ya? Iya benar Bu, hari ini saya mau mengadakan coaching Sama siapa Bu? sama Ibu Siva. Oh Bu Sipa. Iya. Kalau boleh tahu tentang apa ya Bu coachingnya? Belum ada obrolan lebih ya Bu ya, baru tadi Bu Siva menghubungi saya katanya ada yang mau diobrolkan gitu. Oke Bu Putri, jadi ini ada, boleh nggak saya mengajukan beberapa pertanyaan nih supervisinya nih ya? Boleh. Yang pertama itu rubrik penilaian percakapan coachingnya tentang apa nih? Ya kalau untuk percakapannya kan kita belum tahu ya Bu ya, mungkin nanti bisa langsung tanyakan saat proses coachingnya dengan Ibu Siva gitu Bu. Kompetensi apa nih yang mau Ibu gali nih? Ya Tentang apa? Ya baik, kalau misal kompetensi tentang coaching ya Bu ya, ada 3 kompetensi di situ, ada mendengarkan secara aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu mungkin Bu yang mau saya Oh oke ya. Kemudian menanyakan bagian kompetensi mana yang sekiranya Ibu lebih dispesifikkan, yang ingin lebih dikembangkan lagi. Yang lebih spesifiknya sih dalam sesi coaching ini, saya mau mengembangkan bagaimana cara saya menyampaikan pertanyaan berbobot pada coaching dan juga ini ya mendengarkan aktif Ibu. Jadi ada 2 yang mau saya Oh kembangkan. 2 ya, baik Ibu ya. Satu lagi nih, boleh nggak nih Bu saya nanya? Menanyakan indikator keterampilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Kira-kira apa? Dari hasil yang kompetensi itu ya Bu ya, saya maunya nanti setelah melakukan coaching dengan coach saya itu Bu Siva, saya mau melihat nih gimana kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan berbobot, dimana kalau pertanyaannya berbobot juga coach saya bisa secara natural untuk mendapatkan solusinya sendiri dari permasalahan yang beliau alami begitu. Baiklah Bu Suci ya. Luar biasa sekali ya Bu Suci. Iya. Mudah-mudahan nanti ketika pas coachingnya berjalan Iya dengan lancar ya Ibu, Bu ya. bismillah saya juga Dan sedang mendapatkan belajar. solusi. Iya. Iya, Baiklah. iya. Terima kasih ya Bu Ya, Suci ya. sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Siva. Sore Bu Putri. Aduh, ini ada apa nih? Saya mendapatkan WA Bu Siva katanya mau ketemuan di sini. Kenapa nih Bu Siva? Iya, duh, makasih banyak loh Bu Putri udah mau meluangkan waktunya. Kenapa nih? Ada apa ya? Gini Bu. Ini kan udah mulai masuk sekolah ya. Pekan depan juga kan udah mulai aktif lagi nih Aktif pembelajaran lagi, nih. iya, Saya tuh benar. bingung Bu Putri. Kalau mulai aktif lagi pembelajarannya berarti kan saya harus sudah mulai membuat perangkat pembelajaran dari jauh-jauh hari dong, gitu kan. Nah, itu sebenarnya sudah saya lakukan tuh, membuat perangkat pembelajaran, media pembelajaran. Nah, cuman yang saya bingungin tuh saya sampai sekarang masih belum bisa mengkomunikasikan atau mempresentasikan materi pembelajaran Bu Putri. Gimana dong ini? Oke, berarti ini masalahnya di sini adalah bagaimana cara Ibu meningkatkan keterampilan untuk presentasi. Iya, betul sekali Bu Putri. Jadi tujuannya Bu Siva dalam sesi coaching sekarang ini terkait dengan keterampilan presentasi ya Bu ya. Iya Bu. Oke, Ibu nih dari ini masalah yang Ibu sampaikan tadi, boleh nggak sih diceritain secara spesifik nih tentang tujuan coaching ini? Jadi gini ya Bu ya, saya ini kan ngajar IPA nih gitu kan. Nah terkadang kan ada materi biologinya nih yang bener-bener anak itu kan nggak bisa membayangkannya tuh sulit ya. Jadi saya ingin membantu menggunakan media pembelajaran. Nah dengan menggunakan media pembelajaran ini tentunya saya harus melakukan presentasi dong Bu Putri ya. Nah itulah setiap saya melakukan presentasi pasti saya langsung ngeblank Bu Putri gitu. Jadi dari situlah jadi gimana ya, kok setiap ngajar saya selalu seperti ini terus, endingnya ya udah tugasnya nak gitu kan Bu. Jadi malah kitanya idola daripada kitanya mentok ya mau kayak gimana ya udah tugas aja ya. Iya. Jadi dalam waktu dekat ini Bu Siva maunya gimana nih?
Saya sih inginnya bagaimana ya saya bisa untuk meningkatkan kemampuan presentasi ini gitu tuh. Tetap Biar nggak kayak gitu-gitu aja gitu. tetap pada keterampilan gurunya sendiri dalam menyampaikan ya Bu ya. Oke Ibu, gini. Tadi kan sudah dijelaskan secara spesifik bahwa Ibu ingin meningkatkan keterampilan Ibu, bagaimana cara Ibu menyampaikan pembelajaran dengan baik ya kepada siswa-siswanya. Menurut Ibu nih, apa sih yang menjadi kekuatan Ibu dalam presentasi itu? Kalau saya sendiri ya, saya merasa saya sudah memahami materi tersebut, Bu. Sudah memahami materi tersebut, dan saya sudah sangat berantusias, udah excited banget. Saya udah pede gitu kan untuk bisa menyampaikan materi tersebut, Bu. Jadi materi kita sudah tahu ya, Betul. terus percaya diri kita sudah punya, tapi Bu, di balik kelebihan nih, ada kekurangannya. Apa nih kekurangannya kira-kira? Kekurangannya itu di balik saya sudah pede banget dan materi sudah di luar kepala, ketika saya menyampaikan melihat muka-muka murid saya langsung gugup, Bu. Gugup ya. Iya. Padahal ini bukan sekali 2 kali saya ngajar gitu kan, kok seperti ini terus sih gitu tuh, ada apa ini gitu, Bu. Kira-kira nih penyebabnya apa itu bisa jadi gugup seperti itu tuh? Saya suka ngelihat muka-muka anak-anak saya tuh suka kok lucu-lucu gitu kan, jadinya saya hilang fokus, Bu, gitu kan. Jadi tiba-tiba hilang fokus Iya. aja ya. Masya Allah. Tetap ada hal yang ingin kita tingkatkan lagi ya Bu ya, Iya. karena kita punya kelemahan tersebut gitu tuh. Penyebabnya juga apa Bu? Penyebabnya itu tadi Itu tadi anak-anak ya. Iya. Anak-anak itu kan kita ngeliat anak-anak tiba-tiba, ih kok lucu banget kita ya, jadi ngeblank apa yang akan kita sampaikan gitu ya. Baik Ibu, berdasarkan apa nih yang sudah kita diskusikan tadi nih ya, kira-kira nih menurut Bu Siva sendiri, langkah-langkah apa nih yang bisa Ibu ambil nih dalam waktu dekat nih untuk meningkatkan keterampilan Ibu dalam presentasi? Sepertinya ya, Bu ya, mungkin saya kurang latihan ya, Bu ya. Kurang latihan gitu kan. Terus saya juga kurang memahami cara-cara atau teknik-teknik dalam penyampaian presentasi mungkin, Bu, dari situ. Nah, strategi yang mau saya lakukan itu adalah sepertinya saya harus berlatih kalau kayak gitu. Harus berlatih, sering-sering berlatih, berpresentasi di depan teman atau mungkin di depan keluarga gitu kan. Dan untuk apa namanya, mengembangkan diri saya ingin mengembangkan diri dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan. Banyak tuh sekarang kan, Bu ya, pelatihan-pelatihan tuh kan untuk public speaking, menyampaikan materi presentasi dengan baik, dengan menarik gitu kan ya. Itu sepertinya Ibu ya. Sudah bagus sih Iya. Ibu ya, dari Ibunya sendiri yang Ibu berpikir harus selalu berlatih, dan juga tadi juga sepertinya Ibu juga menyampaikan sumber daya apa yang Ibu punya sebenarnya ya, sumber dayanya itu mau melakukan beberapa apa namanya pelatihan. Kira-kira ada sumber daya lainnya sih Bu yang bisa mendukung Ibu itu? Ya pastinya saya ingin minta dukungan dari rekan-rekan juga kan, dalam hal saya berlatih gitu tuh kan. Jadi saya dengan cara merekam itu, jadi setiap saya berlatih saya sambil merekam, jadi biar saya tahu gitu tuh kan ya, kekurangannya atau kelebihan dari situ, presentasi saya itu sejauh mana gitu. Jadi itu termasuk pada bagaimana cara mengukur keberhasilan. Iya, Bu, Ibu, ya. Jadi, betul. Bu Siva menyampaikan sendiri cara mengukur keberhasilannya adalah dengan cara merekamnya Bu ya. Iya, Jadi setiap saya latihan, bisa dilihat. saya mencoba untuk merekam-rekamnya. Jadi setelah merekamnya apa yang Ibu lakukan? Selain merekam, saya ya itu tadi di waktu-waktu yang luang saya mengikuti pelatihan-pelatihan gitu kan. Pelatihan, terus berlatih sendiri ya Bu ya, direkam, terus dievaluasi sendiri seperti itu ya. Baik Bu Siva. Terus tadi sudah disampaikan Bu Siva sendiri bagaimana cara Bu Siva untuk bisa mengembangkan potensinya. Iya, Bu. Mengikuti pelatihan nih, komitmennya bagaimana nih? Saya akan berkomitmen minimal 30-45 menit saya ingin berlatih melakukan presentasi materi. Selain itu juga
setiap ada waktu luang saya usahakan untuk mengikuti pengembangan diri, ikut pelatihan, saya luangkan waktu lah itu supaya saya semakin terasah penyampaian saya dalam menyampaikan presentasi. Sudah bagus sekali Ibu itunya ya. Baik, kira-kira mau mulai kapan ini? Secepatnya Ibu ya, mengingat pekan depan tuh udah mulai aktif sudah gitu mulai kan ya. aktif pembelajaran. Jadi as soon as possible ya berarti ya secepatnya lah. Secepatnya ya Bu ya. Baik Bu Siva, saya berharap dan saya yakin Bu Siva juga bisa melakukan meningkatkan keterampilan Bu Siva ini secara maksimal, karena saya lihat kerja keras dan dedikasi Bu Siva juga ya. Tadi juga sudah disampaikan Bu Siva tentang permasalahan-permasalahan Bu Siva mengenai keterampilan presentasinya yang kurang. Bu Siva sendiri menggali potensi yang ada Bu Siva, yang ada dalam diri Bu Siva ini, yang saya yakin Bu Siva bisa mencapai hasil yang optimal ya Bu Siva ya. Saya akan terus terbuka nih untuk membantu Bu Siva. Kalau misalnya Bu Siva masih ada permasalahan-permasalahan, nanti bisa dihubungin sama saya. Baik Bu Putri, ya ampun, saya nggak nyangka ya ternyata dengan coaching seperti ini, dengan ngobrol-ngobrol dengan Bu Putri, berarti saya ternyata dengan secara tidak langsung saya tahu ya kelemahan saya itu dan apa yang harus saya lakukan. Wah, lumayan sih Bu, berarti setidaknya saya sudah ada gambaran langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan saya dalam berpresentasi. Baik Bu Siva, alhamdulillah juga ya ada manfaat yang bisa kita ambil dari sesi coaching ini. Baiklah Bu Siva, mungkin kita juga tidak bisa lama-lama. Iya Bu Siva, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini bisa segera diterapkan nih. Saya tunggu nih info yang menggembirakannya tentang keterampilan Bu Siva yang meningkat dalam presentasi. Siap Bu. Nanti pada saat saya mengajar, saya akan bikin video dan saya akan mengirimkannya ke Bu Putri. Baik, saya tunggu Bu Siva. Oke Bu Putri. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak loh Bu Putri. Ya ampun, Masya Allah, tadi saya amati tadi Ibu habis coaching ya. Benar Bu. Sama Bu Siva. Hangat sekali tadi obrolannya. Iya, mengalir sih ya Bu ya. Jadi kita tanpa kita sadari Bu Sivanya sendiri terus bercerita tentang keluh kesahnya Bu Siva, di mana Bu Siva memiliki masalah tentang Bu Siva ingin meningkatkan keterampilan presentasinya. Gitu, Masya Allah ya. Boleh nggak saya menanya-nanya nih Bu sedikit nih? Boleh. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan nih saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkannya itu seperti apa sih Bu? Tadi dalam sesi coaching saya sudah melakukan yang sebisa saya Bu ya. Tadi kan dari awal saya ingin meningkatkan penyampaian pertanyaan yang berbobot dengan ini ya Bu ya, mendengarkan secara penuh gitu. Tadi sudah dilihat dari Bu Sivanya yang secara natural mengalir gitu ya, bercerita tentang permasalahannya, terus di coaching lah sama saya memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah dari pertanyaan itu Bu Siva bisa menimbulkan atau menciptakan sendiri solusi-solusinya gitu. Masya Allah ya. Iya. Jadi tadi tuh Ibu tuh ingin menggali kehadirannya, kemudian pertanyaan berbobot gitu ya. Iya. Tadi saya sempat mendengarkan tuh, mengamati, Masya Allah pertanyaan memang menggali sekali gitu ya Bu ya, Masya Allah Bu. Nah jadi saya mau nanya lagi nih Bu ya, boleh ya menyampaikan catatan hasil observasi berbasis yang bebas nih, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan dari coaching barusan tadi nih? Setelah melakukan observasi kan saya awalnya ingin meningkatkan menyampaikan pembelajaran yang meningkatkan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah ternyata walaupun saya merasa tadi dalam percakapan sudah cukup bagus ya, tapi tetap saya merasa ya sebenarnya saya masih bisa terus menggali informasi dari Bu Siva. Jadi saya tetap ingin meningkatkan menyampaikan pertanyaan berbobot sih Bu ya. Jadi supaya lebih benar-benar tercapai maksimal ya.
Itu sih, Oh Bu. iya, heeh. Ya udah mungkin itu aja ya Bu ya. Heeh. Ya. Mudah-mudahan nanti Ibu ke depannya itu lebih bagus lagi kali ya Bu ya. amin Ibu, Heeh. terima kasih ini Dan dalam proses mungkin pembelajaran iya, Ibu ya, iya, belajar sama saya aja, nggak juga. apa-apa. Terima kasih Bu ya atas waktunya ya Bu ya. Sepenuh hati membangun bangsa, mengalun